warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast tim jurnalistik SMP Negeri 2 Blora. Hai Sobat Sepeda, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Pada podcast kali ini bersama saya Nindya dan rekan saya dan saya Berta yang akan menemani Sobat Sepeda sekalian untuk berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada podcast kali ini. Pada podcast ke-8 ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau ialah salah satu anggota DPRD termuda Kabupaten Blora periode 2024 sampai 2029. Pasti kalian sudah penasaran kan, siapa sih narasumber yang sedang kita bahas kali ini? Pasti kalian penasaran kan? Yap, betul. Narasumber kali ini ialah Ibu Galuh Widiasih Mustika Sari. Selamat datang Bu Galuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Iya. Kita juga didampingi dengan guru spesial yang menginspirasi kita semua. Beliau ialah Ibu Gertati MSI MED. Selamat bergabung Ibu Gertati. Terima kasih anak-anak, terima kasih. Baiklah, kita akan mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Galuh. Baiklah Ibu, yang pertama-tama, apa yang membuat Ibu Galuh tertarik sekolah di SMP Negeri 2 Blora pada saat itu? Oke, pertanyaannya langsung menarik sekali ya. Iya. Jadi kalau ditanya alasan, saya harus cerita ya berarti. Dulu ibu saya sempat magang di sini di perpustakaan kalau berarti. Iya. Ya, jadi ibu saya kuliah, kemudian ada tugas dari kampusnya pada saat itu maganglah di perpustakaan. Tadi yang saya pernah cerita kalau misalkan perpustakaan itu menarik kan, itu karena juga cerita dari ibu saya. Ibu saya melihat pembelajaran bahasa Indonesia di sana, terus punya angan-angan anaknya sekolah di SMP Negeri 2 Blora karena melihat keaktifan itu. Jadilah cerita-cerita di rumah ketika ibu pulang kerja, pulang dari magang, terus saya terpatik untuk menggapai apa yang diinginkan ibu saya. Terus saya usahakan untuk masuk di SMP Negeri 2 Blora. Jadi sesimpel itu sebetulnya, karena ibu saya melihat ketertarikannya dari siswa-siswa di SMP 2 Blora kok aktif gitu. Pengen kalau anaknya itu bisa aktif juga. Berarti dari ibunya Bu Galuh ya? Iya. Berarti ibu tertarik. Pertanyaan kedua, apa sih tantangan terbesar yang ibu hadapi selama bersekolah di sini dan bagaimana cara ibu menghadapinya? Oke. Kalau kilas balik ke masa pelajaran yang saya ambil dulu kan, itu RSBI ya betul tadi ya. Betul. Saya dulu sempat merasakan sekolah RSBI di SMP 2 Blora. Jadi tantangannya dulu saya belum aktif atau advance dalam bahasa Inggris gitu kan. Pas SD belum ada mata pelajarannya, terus di SMP saya harus belajar mulai dari dasar, kemudian juga mata pelajaran biologi, fisika itu kan lumayan menantang gitu ya, harus pakai bahasa Inggris. Kemudian salah satunya juga karena saya lumayan jauh dari SMP rumahnya, jadi mungkin persiapannya untuk sekolah, kemudian juga waktu istirahatnya lebih minim dibandingkan teman-teman yang sekitaran di SMP 2 Blora sini. Jadi itu ada tantangan dari untuk mulai berangkat sekolahnya, juga belajar di sekolahnya karena ada RSBI. Tapi selain itu, alhamdulillah teman-teman di SMP 2 Blora dan gurunya sangat suportif gitu. Saya merasa sangat diterima, dapat keluarga baru di SMP 2 Blora ini. Baiklah, dari kesuksesan Bu Galuh saat ini, bagaimana sekolah SMP Negeri 2 Blora berperan penting terhadap kesuksesan ibu? Oke. Dulu kalau di SMP, karena saya punya semangat dari orang tua saya juga, saya punya beberapa teman yang beraneka ragam karakternya, itu kan. Jadi saya punya ketertarikan untuk mengupgrade diri saya, nggak cuma belajar, tapi juga bisa lebih bermanfaat lah waktu di sekolah. Jadi saya ikut organisasi juga. Nah di situ saya belajar banyak hal dari para ibu guru. Saya nggak bisa nyanyi sampai saat ini pun. Saya kalau disuruh nyanyi dimanapun saya nggak bisa. Tapi saya ingat betul SMP saya masuk grup musik. Grup apa ya? Seni musik ada ya. Ada. Dulu saya ikut
ikut seni musik, tapi karena kebaikan gurunya kayaknya saya tetap dimasukkan di grup, tapi nggak tahu saya nada apa itu saya nggak tahu Bu. Masih tetap ikut. Jadi dimasukkan di dalam grup musik itu satu di seni musik, terus masuk PMR juga sama Bu Indra ya, sama Bu Indra. Dulu saya sering entah kelas 2 atau kelas 3 saya ambil dispen karena kegiatan PMR, ada juga penilaian dari nasional kalau nggak salah waktu itu. Jadi kami teman-teman PMR itu bebersih, biasalah ruangan kayak gitu-gitu. Itu meningkatkan rasa kepercayaan diri untuk berorganisasi, untuk saling mengenal teman-teman di SMP gitu. Terus di sisi lain juga karena merasa jauh-jauh dari Todanan ke Blora sekolah, kalau misalkan nggak dapat gregetnya itu kurang nampol, jadi saya all out lah, sekolah ya sekolah. Teman saya banyakin yang di Blora Kota, alhamdulillah saya punya teman banyak gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan ekstra gitu, kok saya nggak bisa pulang dulu, saya ke rumah teman saya. Itu hal-hal seperti itu, mungkin itu hal-hal sepele ya, tapi ternyata hal itu juga bermanfaat untuk keberlanjutannya sampai saat ini gitu. Jadi SMP 2 Blora memang memberikan wadah yang luar biasa, guru-gurunya suportif, didukung gitu. Saya ingat banget juga waktu kelas 9 di pundak saya itu bawa beban, saya dari Todanan pelosok gitu. Apa iya saya bisa mengimbangi teman-teman yang mungkin dari SD favorit ya di Blora Kota gitu. Tapi wali kelas saya dulu menempa saya, kamu jadi ketua kelas, kamu jadi ini, tanpa maksudnya dia memberikan kepercayaan pada saya gitu secara penuh untuk mengakomodir teman-teman di kelas. Jadi saya merasa percaya diri, saya merasa bahwa saya bisa loh untuk menjadi perpanjangan tangan teman-teman. Itu membentuk diri saya jadi lebih pede. Padahal kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin ibu guru yang senior tahu, saya nggak sempurna pada saat SMP. Saya cacat waktu itu ya Bu, saya jatuh, kemudian ada organ tubuh saya yang nggak sempurna, tapi itu tidak mengurangi rasa percaya diri saya karena saya dibersamai dengan teman-teman, ibu guru yang sangat luar biasa. Jadi pas kecelakaan pun itu kami semua pergi ke dia di rumah sakit gitu, Tagalog. So kami memang cinta, guru-guru tuh cinta ke anak-anak, Selalu mendukung. Dan sampai saat ini saya masih simpan dreamnya Kak Galuh tuh masih ada di saya. Jadi waktu 2014 semua anak di kelas itu menulis buat maitri gitu. Nah surat itu masih ada saya simpan, dan semua anak itu masih saya simpan sampai sekarang. Mungkin kadang-kadang saya gunakan untuk motivasi ke ada adik-adik junior, bisa boleh lihat. Ya, baik, terima kasih Bu. Menurut Bu Galuh, apakah peran guru sangat penting untuk kesuksesan Bu Galuh pada saat ini? Oke, tentu ya, karena dari tadi saya juga sudah mention, mungkin nggak ke mapelnya, tapi para guru-gurunya. Satu, SMP Negeri 2 Blora pada saat saya masuk pun sudah terkenal menjadi salah satu SMP favorit. Itu tidak terlepas dari para guru yang ada di SMP. Jadi dari mulai karakternya, kualitas mendidiknya itu saya akui luar biasa. Saya merasa apa yang seharusnya saya itu bisa untuk nggak usah belajar lah, misalkan ya bahasa Inggris untuk mata pelajaran biologi kan ada teksnya, teks. Kalau misalkan saya nggak mau belajar ya nggak bisa, tapi gimana caranya ibu guru, bapak guru itu mau nggak mau itu mengajari kami itu dengan caranya beliau-beliau itu luar biasa gitu loh. Jadinya mohon maaf sudah mahasiswa ya, saya juga pernah salah sebut. Jadi siswanya itu merasa terpatik untuk belajar gitu. Jadi mau nggak mau harus dipelajari istilahnya, kemudian kosakatanya dalam bahasa Inggris itu tadi. Terus juga saya yakin betul sampai saat ini, mungkin Bu Gartati contohnya, guru-guru SMP Negeri 2 Blora itu tidak hanya mendorong siswanya untuk aktif di sekolah, tapi juga membersamai siswa-siswinya itu untuk keluar dari sekolah. Keluar dari sekolah itu dalam artian ikut lomba, kemudian jadi perwakilan di bidang organisasi, akademik, itu ada gitu loh di SMP 2 Blora. Sampai saat ini saya masih ingat betul
selain sekolah pagi sampai sore, kalau nggak salah ya waktu itu saya sampai sore, itu masih ada bapak ibu guru yang meluangkan waktunya bersedia untuk memberikan tambahan les gitu untuk siswanya. Jadi kita kalau misalkan mau UAS itu ada persiapannya, apalagi mau ujian. Jadi ada guru-guru yang masih terukir namanya sampai saat ini karena sebagian besar bangun tidur sampai tidurnya lagi saya itu lebih banyak ketemu guru di SMP 2 Blora daripada saya ketemu sama orang lain gitu. Jadi luar biasa jasa bapak ibu guru membuat saya sampai saat ini ketemu adik-adik. Mungkin itu perlu diketahui sama Dede juga Kak, bahwa kenapa Kak Galuh bilang bahwa struggle tuh untuk fisika atau biologi, matematika, karena mereka disampaikan all in English dalam bahasa Inggris pada sekarang waktu makin itu. sekarang kan nggak ada bahasa Inggris, jadi bapak ibu guru juga nggak menyerah walaupun mereka bukan jurusan bahasa Inggris ya, karena mereka juga belajar di luar negeri, kayak misalnya Bu Titi kan belajarnya juga di Australia, Pak Ali, Bu Tati, Pak Harsono itu kan semua ada usaha untuk mengajarkan ilmunya itu dalam bahasa Inggris gitu. Bu Galuh, ngomong-ngomong soal teman tadi, kira-kira masih ingat nggak teman-teman saat bersekolah di sini, Bu? Adakah pengalaman lucu saat di kelas dan menjadikan pembelajaran yang sangat berharga? Mungkin kalau misalkan kita ngobrolin tentang masa sekolah pasti banyak banget ceritanya. Teman-teman sampai saat ini pun masih ada beberapa yang akrab betul. Bahkan bisa dibilang kalau bahasa kita sahabat lah, best friend gitu ya, bestie ya, masih ada. Dulu zaman saya itu belum selengkap ini juga ya fasilitasnya, tapi menurut saya sudah lengkap untuk masa saya itu. Jadi kita biasanya kantin bareng kayak gitu kan, kadang ada jam kosong gitu ya. Nah tapi tentu kami mengerjakan tugas terlebih dahulu. Biasanya bapak ibu guru kalau misalkan harus meninggalkan kelas tapi untuk kepentingan misalkan ada rapat dan lain sebagainya, pasti meninggalkan tugas yang mana siswanya itu tetap belajar gitu, mandiri gitu. Jadi teman-teman saya waktu itu juga mengerjakan tugas terlebih dahulu, terus sambil colong-colong waktu itu, curi-curi waktu, pamitnya ke toilet tapi putar gitu, penyegaran. Jadi kan kelas kita itu kan ada lantai 1, lantai 2 ya pada saat itu gitu. Jadi kayak nggak tahu, saya merasa healing aja untuk muter turun tangga terus muter depan perpus naik lagi itu merasa refresh gitu. Jadi hal-hal semacam itu saya lakukan bersama beberapa teman di kelas untuk penyegaran, untuk sekedar jenuhnya itu di kelas nggak ada guru. Biasanya kalau ada guru kan berinteraksi ya, apalagi guru SMP 2 Blora itu lucu-lucu untuk metode belajar mengajarnya itu interaktif gitu. Jadi kalau misalkan belajar mandiri, kalau misalkan kita nggak pinter-pinternya mengatur waktu ya itu tadi jenuh, makanya ada yang curi-curi waktu. Terus ada juga zaman dulu ya biasalah cinta-cinta monyet gitu, ada yang nembak di kelas gitu, biasanya bawa rombongan gitu. Cinta masa SMP ya. Sampai saat ini masih terkenal, temennya juga masih ada, tapi pasangannya udah beda gitu aja. Itu menarik sih. Apa nasihat Ibu untuk Spenda agar anak-anaknya rajin pergi ke sekolah dan tidak meninggalkan itu, nggak curi-curi waktu, nggak sering bolos gitu. Gimana Bu? Kalau ditanya gitu, gimana Bu? Agar mewujudkan cita-cita gitu. Nasihatnya. Kalau misalkan penonton di sini adalah teman-teman pelajar Spenda gitu ya, sudah ada, ini tadi podcast ke-8 ya kalau nggak salah ya, pasti kan narasumber sebelumnya juga sangat inspiratif gitu. Kalau misalkan itu juga bisa contoh kecil lah, teman-teman pelajar SMP 2 Blora itu bisa jadikan motivasi kalian, siapa tahu kalian nanti duduk di sini sebagai narasumber. Nah, untuk jadi di sini pastinya ada berbagai jalan juga. Tentunya kami sarankan untuk memilih jalan yang positif. Mungkin saja di sini dipanggil karena kontroversial, bisa saja ya Bu, untuk menghadirkan cerita-cerita motivasi gitu. Tapi kalau misalkan yang positif itu kan baik. Nah, untuk menuju kebaikan itu kan harus rajin sekolahnya. Kalau bisa benar-benar disiplin untuk belajarnya.
apa tujuannya sekolah jauh-jauh. Kalau misalkan yang jauh-jauh ya, jauh-jauh ke SMP 2 Blora, susahnya masuk SMP 2 karena sekolah favorit, harus ingat itu lagi loh. Ngapain susah-susah masuk SMP 2 Blora favorit, malah bolos, malah nggak mau mendengar guru. Iya, gurunya disepelekan. Kemudian juga ada yang mungkin tugas sekolah yang dibawa ke rumah gitu ya, PR yang nggak dikerjain, kan sayang gitu. Maksudnya kesulitan yang sudah berhasil dilalui untuk masuk sekolah SMP 2 Blora kok nggak dituntaskan dengan baik gitu. Jadi sebenarnya masukan-masukan simpel itu yang lebih ngena menurut saya ya. Jadi dari teman-teman yang ada di sini nanti bisa menularkan ke yang lain untuk lebih semangat sekolahnya, dioptimalkan belajarnya. Kita nggak ada yang tahu masa depan itu berasal dari kita rajin belajar kah atau kita nggak rajin belajar, pasti hasilnya berbeda. Gitu. Tuh dengerin Sobat Sependa, nasihat dari Bu Galuh untuk kita semuanya. Nah, Ibu, apa harapan Ibu untuk masa depan sekolah ini? Simpel, SMP 2 Blora tetap menjaga kualitasnya. Kualitas dalam hal keseluruhan, dari mulai pendidiknya, kemudian juga pelajarnya, kiprahnya di dunia pendidikan kabupaten, nasional maupun internasional. Saya masih mengikuti laman Facebooknya SMP 2 Blora yang dibantu Bu Kartati ini menyebarkan informasi-informasinya. Luar biasa pencapaiannya SMP 2 Blora, mulai dari saya punya semangat untuk masuk sampai saat ini 10 tahun kemudian ya masih berkiprah. Jadi harapannya teman-teman di luar sana yang belum masuk sekolah SMP bisa tertarik untuk masuk SMP 2 Blora, menjadi salah satu bagian dari SMP 2 Blora untuk membawa pendidikan di Blora lebih maju lagi. Jadi kan tadi harapan Ibu, apakah Ibu punya pesan terakhir yang ingin Ibu sampaikan untuk Sobat Sependa? Pesan terakhir, takut banget. Pesan untuk Oke. Sobat Sependa apa gimana? Harapannya saya pengen menularkan semangat saya. Apapun cita-citanya, teman-teman harus tulus ikhlas untuk mencapai hal tersebut. Jadi ayo kita tekuni, sekolah ya sekolah. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri, baik itu berdoa, doa restu orang tua, kemudian juga kembangkan diri, kembangkan potensial. Misalkan teman-teman di sini punya potensial apa, ayo digali terus sambil belajar. Karena SMP itu kan baru tahap pertama ya, setelah SD gitu kan, masih ada SMA, kemudian nanti ditempa lagi di dunia perkuliahan. Jadikan gerbang pertama SMP, apalagi di SMP 2 Blora itu untuk menjadi bekal kita ke depan. Semangat-semangatnya, cita-citanya untuk diri sendiri, bermanfaat, bermartabat. Berarti kan masih saya tambah minta Kak Galuh sebentar untuk kasih semacam testimoni gitulah manfaatnya ekskul gitu Kak. Kan jangan sampai anak tuh pinter-pinter doang tapi di kelas gitu, nggak ada aware ke lingkungan atau apa Nggak ada gitu kan. berorganisasi. Iya, jadi kalau misalkan memang dari tadi kan saya cerita memang background saya selain suka belajar, maksudnya bukan muluk-muluk ya, maksudnya sebagai pelajar, itu saya mengembangkannya juga di organisasi. Kenapa sih? Karena saya mau men-challenge diri saya, dan itu terbukti gitu, alhamdulillah bermanfaat. Kenapa? Karena satu, kita belajar untuk manage waktu untuk jam pelajaran di kelas, kemudian membawa tugas misalnya ya, kita membawa tugas, kita punya planning nanti sampai rumah harus mengerjakan PR. Kalau misalkan nggak langsung pulang karena saya ikut eskul, oh berarti saya harus meluangkan waktu untuk ketemu teman-teman loh. Diambil baik-baiknya aja. Kalau misalkan ekskul itu capek, ya capek. Orang kegiatan di luar kelas gitu kan, yang bawa positifnya. Iya, tapi ada positifnya. Kita jadi refresh ketemu teman. Kalau misalkan memang dibimbing sama guru, kita punya tambahan ilmu loh. Entah itu ilmu eksak atau di luar itu. Jadi hal-hal tersebut itu mengajarkan bahwa kita bisa manage waktu, bisa tambah pengalamannya. Itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari juga, nggak cuma selama jadi pelajar gitu. Terus selain itu juga kita bisa, kalau misalkan join ekskul, join organisasi itu kita merasakan euforianya nggak cuma belajar di dalam kelas, upacara,
seremonial gitu-gitu aja, tapi kita keluar sekolah untuk lomba. Kita ketemu sama, dulu saya ketemu beberapa pejabat publik lah, skalanya nasional gitu, karena ikut PMR gitu. Jadi kesempatan-kesempatan itu mungkin kalau misalkan nggak masuk organisasi nggak bisa didapat kalau kita cuma berdiam diri, belajar, ketemu guru, pulang, ngerjain PR, berangkat lagi gitu. Jadi sayang kalau misalkan harus monoton gitu. Jadi kenapa nggak kita masuk eskul? Pengalaman itu penting ya. Iya, pengalaman itu penting. Kita belajar dari pengalaman, kita berkembang dari pengalaman. Terima kasih Ibu Galuh. Sobat Sependa, itu tadi adalah perbincangan kita dengan Ibu Galuh selaku anggota DPRD termuda Kabupaten Blora periode 2024 hingga 2029. Semoga di podcast kali ini dapat memotivasi Sobat Sependa dan menginspirasi. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa Sobat Sependa. SMP Negeri 2 Blora, Bumi Bloraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.